5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Setiap orang itu memiliki pakaian. Ada kemeja, kaos, dan blus. Ada celana panjang, celana pendek, dan rok. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuhnya. Adik-adik, kita itu mengenakan pakaian itu untuk melindungi tubuh kita ya adik-adik. Adik-adik, pakaian itu terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kamu bahan apa sajakah itu? Lalu bagaimana bahan itu diolah hingga menjadi pakaian? Pakaian apa saja ya yang dihasilkan? Mari kita pelajari bersama-sama. Hari ini udara sangat panas. Udin merasa nyaman meskipun udara panas. Baju Udin terasa sejuk di badan. Mengapa begitu? Mari kita pelajari bersama-sama. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin itu ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba adik-adik. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas itu nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba digunakan atau dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba itu untuk menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra adik-adik. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian yang istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Adik-adik perlu tahu nih bahwa serat sutra itu berasal dari kepompong, bukan ini ya adik-adik ya, dari ulat sutra. Nah, nanti akan menghasilkan kepompong atau serat-seratnya itu. Nah, serat-seratnya itu diambil lalu dipintal menjadi benang dan dibuatlah kain dengan serat sutra. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu itu terbuat dari kayu dan dari kulit hewan adik-adik. Pakaian mereka itu sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan, itu pada orang zaman dahulu. Hampir semua bahan dasar pakaian itu terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Maka adik-adik jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimilikinya. Jadi adik-adik, pakaian kita itu bisa berasal dari kapas, bisa berasal dari bulu domba, lalu bisa juga dari serat sutra.
Bacalah kembali teks bahan dasar pakaian dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf adik-adik. Lalu kalian bisa tuliskan isi cerita dari setiap paragrafnya. Kak Citra menuliskan kalimat pertama di masing-masing paragraf dalam gambar atau bunga ini ya adik-adik ya. Nah tadi kan judulnya bahan dasar pakaian. Lalu di paragraf pertama itu kalimat pertamanya adalah keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Lalu di paragraf kedua itu ada pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Paragraf yang ketiga itu ada Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Paragraf yang keempat, berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu itu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Lalu di paragraf yang kelima, hampir semua bahan dasar pakaian itu terdapat di alam. Nah dari kalimat-kalimat yang kita buat ini, kita bisa jadikan satu menjadi sebuah cerita yang utuh adik-adik ya. Nah kamu sudah menemukan isi cerita dari setiap paragraf. Lalu informasi apa saja yang kamu dapatkan dari setiap paragraf, coba tuliskan jawaban dengan kalimatmu sendiri. Nah misalnya seperti ini nih adik. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian yang digunakan untuk melindungi tubuh. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Ibu Udin juga memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra yang digunakan untuk acara khusus. Pakaian orang zaman dahulu itu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam yang jumlahnya sangat terbatas. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Nah, kain Ibu Udin ini terbuat dari serat sutra adik-adik. Udin mengamati motif pada kain itu. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Ia menggambar beberapa motif yang ditemukan. Nah, di sini adik-adik ada berbagai macam kain tenun milik ibunya Udin. Nah, di kain tenun itu terdapat motif bangun datar. Misalnya ada persegi panjang, ada lingkaran, ada belah ketupat, lalu ada segitiga dan lain sebagainya. Adik-adik perhatikan ini Siti dan teman-temannya sedang apa ya. Nah kemudian Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas. Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar tersebut. Lalu Udin melipat kertas hingga menjadi sama besar dan saling menutupi. Lakukanlah seperti Udin, lalu hitunglah banyak cara melipat yang kamu dapatkan. Adik-adik, bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat itu disebut dengan bentuk yang memiliki simetri lipat. Jadi kalau ada kertas dilipat menjadi dua dan sama besar lipatnya ya, lalu menutupi semua bagian kertas, maka itu disebut dengan simetri lipat. Bagaimana ya cara menentukan simetri lipat? Yuk kita pelajari bersama. Cara menentukan simetri lipat. Simetri lipat itu dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat yang namanya sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Mari kita membuat sumbu simetri bangun persegi panjang adik-adik. Pertama, sediakan dulu kertas yang berbentuk persegi panjang. Lipatlah menjadi dua bagian yang sama besar adik-adik. Jadi kalian lipat, lalu buka lipatan kertas dan buatlah garis pada bekas lipatan. Apa nama garis yang membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama? Nah, di sini ada gambarnya nih adik-adik untuk mencari simetri lipat. Contohnya ya, yang pertama ini adalah persegi panjang, lalu dilipat ke samping. Dilipat menjadi dua, saling menutupi dengan tepat. Lah setelah itu adik-adik buka lipatannya tadi, maka di tengah-tengah itu biasanya akan membentuk seperti garis
Nah, adik-adik tandai garis itu dengan pensil kalian. Inilah yang dinamakan dengan simetri lipat. Lalu persegi panjang itu untuk mencari simetri lipatnya tidak hanya dilipat ke samping, ternyata bisa juga dilipat ke atas seperti ini, saling menutupi dengan tepat. Nah, ketika dibuka juga akan membentuk garis seperti ini, maka ini disebut simetri lipat. Kalau ditekuk ke samping seperti ini adik-adik, ternyata tidak saling menutupi dengan tepat. Maka apakah ini disebut simetri lipat? Jawabnya tidak. Karena tidak apa? Tidak saling bertemu ketika dilipatnya ya, tidak saling bertemu dan tidak saling menutupi dengan tepat. Jadi bertemunya harus menutupi dengan tepat, sama seperti ketika dilipat ke samping atau ke atas. Coba adik-adik praktekkan dengan kertas kalian masing-masing. Buatlah satu bentuk bangun datar yang kamu inginkan adik-adik. Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Gambarkan hasil temuanmu. Nah, di sini Kak Citra mempunyai beberapa contoh. Yang pertama ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ketika dilipat itu hanya memiliki satu simetri lipat. Mengapa hanya memiliki satu simetri lipat? Ya hanya satu simetri lipat saja yang bisa mempertemukan kedua potongan tersebut dengan tepat ketika dilipat. Berikutnya ada segitiga sama sisi. Nah, ini berbeda dengan segitiga sama kaki adik-adik. Segitiga sama sisi ini bisa dilipat menjadi 3. Ya, dilipatnya menjadi 3 kali lipatan begitu ya. Nah, makanya simetri lipatnya ada 3. Yang pertama, karena segitiga sama sisi itu kan memiliki 3 sisi yang sama panjang, jadi bisa dilipat. Yang pertama lipatnya ini adik-adik ke samping ya. Lalu dari ini ke sini juga bisa dilipat. Ini juga bisa dilipat. Maka simetri lipatnya ada 3. Untuk persegi panjang simetri lipatnya hanya ada 2. Kalau dari garis ini ke sini tidak bisa karena tidak saling bertepatan. Jadi tidak saling menutup dan bertepatan. Untuk simetri lipat bangun persegi itu ada 4 adik-adik. Nah, alurnya seperti ini ya. Dari atas ke bawah terus lalu ke samping ya. Lalu diagonalnya ini bisa bertemu dan saling bertepatan dan saling menutup. Maka simetri lipat dari persegi itu ada 4. Udin bercerita tentang kain sutra ibunya. Kain ibu Udin itu dibuat dengan cara dipintal dan ditenun. Dayu menanggapi cerita Udin. Ia memperagakan gerakan memintal dan menenun. Coba amati gerakan Dayu. Lalu cobalah kalian menirukan gerakan itu adik-adik. Nah, ini adalah gerakan Dayu. Yang pertama gerakan memintal kapas. Nah, gerakan memintal kapas posisinya duduk, lalu lutut kanan menekuk ke atas, tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan ya. Lalu tangan kiri bergerak ke samping kiri. Ikuti dalam 8 kali 1 hitungan. Nah, secara bergeraknya seperti ini nih adik-adik ya. Nah, seperti ini. Coba adik-adik ikuti ya gerakannya. Lalu gerakan kedua adalah gerakan menenun yang pertama. Nah, posisi duduknya selonjor. Kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah, lalu ke kiri atas dan bawah. Kepala bergerak mengikuti tangan. Coba lakukan dalam 8 kali 1 hitungan. Gerakannya seperti ini nih adik-adik ya. Atas bawah, lalu atas bawah, bergantian dari kanan ke kiri. Gerakan yang ketiga adalah gerakan menenun 2. Nah, gerakan menenun 2 ini posisi duduknya selonjor. Kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut adik-adik ya. Jadi lurus dulu baru ditekuk ke arah perut.
Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. Bisa dilakukan 8 kali 1 hitungan. Nah, gerakannya seperti ini nih adik-adik. Ya, lurus, tekuk, lurus, tangannya ditekuk lagi. Jadi ketika lurus badannya bungkuk, ketika ditekuk ke arah perut itu badannya tegak, seperti itu. Gerakan yang keempat adalah gerakan menjemur. Nah, gerakan ini posisi kalian berdiri, lalu kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan berganti arah. Kepalanya juga bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Lakukan dalam 8 kali 1 hitungan. Nah, gerakannya seperti ini nih adik-adik. Sebentar ya. Nah, ini ya, atas, bawah ya, atas, bawah. Seperti itu adik-adik. Ibu Dayu bercerita ada sebuah tarian namanya adalah tari Pontanu. Nah, Pontanu itu artinya menenun. Tarian ini berasal dari Sulawesi Tengah. Coba adik-adik peragakan gerakan memintal dan menenun di atas. Kamu dapat merangkainya menjadi sebuah tarian. Kamu dapat menggunakan musik daerahmu sebagai pengiringnya. Berkreasilah dan teruslah berlatih sampai gerakanmu halus. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 2 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.